Selamat sore anak-anak. Ya, selamat sore untuk semua. Eh, Sore ini kita akan lanjut pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang pembukuan. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di mencatat 3 contoh transaksi di dalam buku jurnal umum. Ya, ini adalah catatan minggu lalu. Transaksi yang pertama, transaksi nomor 1, yaitu tanggal 1 Oktober, kita menerima pinjam atau perusahaan menerima pinjaman modal dari Ayatono secara tunai. Nah, itu uraiannya. Kemudian jumlah nominal pinjamannya itu adalah 2 juta. Nah, rekening buku besar yang terlibat adalah kas. Buku kas di debit, buku hutang di kredit. Ya, jadi kalau diceritakan juga bisa bahwa tanggal 1 Oktober kita menerima pinjaman dari modal dari Ayatono secara tunai, masuk ke kas, ya, berasal dari hutang. Jadi 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah diterima kas. Kas itu artinya diterima oleh bendahara, ya, uang kas. Kemudian berasal dari hutang. Ya. Kemudian transaksi nomor 2, tanggal 2 Oktober, membeli saldo pulsa 100.000. Nah, jadi usahanya adalah usaha penjualan pulsa, saldo pulsa, ya. Membeli saldo pulsa 100.000 seharga 105.000. Ya, kemarin kan gitu ya. Jadi 100.000 pulsanya, harga belinya itu 105.000. Maka ada uang masuk ke kas 100.000 berasal dari ada uang keluar dari kas karena kita membeli, berarti uang keluar, ya. Maka kas di kredit sejumlah 100.000 berubah menjadi persediaan pulsa. Jadi persediaan pulsa kita bertambah karena buku persediaan pulsa ini adalah kelompok aktiva juga, ya. Kelompok aktiva itu bertambah di debit, bertambah. Nah, kemudian ada 5.000 uang keluar dari kas juga, itu yang merupakan keuntungan dari si penjual pulsa ya tadi, ya. Itu kita anggap sebagai biaya operasional. Maaf tadi ya, jadi bukan 3 rekening tapi 2 rekening, ya. Bukan 3 transaksi tapi 2 transaksi yang kita catat minggu lalu. Transaksi pertama ditulis sekali, transaksi kedua ini ditulis 2 kali, ya. Maaf ya, jadi transaksi kedua, transaksi nomor 2 itu ditulis 2 kali karena ada 3 rekening yang terlibat, 3 buku besar yang terlibat, yaitu persediaan pulsa, kas, dan biaya operasional. Sehingga cara menulisnya 2 kali, tidak apa-apa, boleh itu, ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke langkah kedua pembukuan kita. Langkah pertama kan yang minggu lalu adalah mencatat di jurnal umum. Langkah keduanya adalah memindahkan transaksi yang dicatat di jurnal umum ke buku besar. Buku besar itu sebenarnya bukan bukunya yang besar, tapi jumlahnya banyak, ya. Jumlahnya banyak, makanya disebut besar jumlahnya. Itu buku besar jumlahnya maksudnya, ya. Misalnya itu ada untuk buku aktiva. Contoh buku aktiva itu ada buku kas, buku persediaan barang, persediaan produk mungkin. Kemudian ada buku biaya, ya, biaya juga macam-macam kan. Ada biaya operasional, ada biaya ATK, alat tulis kantor, ada biaya gaji, dan seterusnya, ya. Kemudian ada juga di piutang misalnya kan, itu juga. Jadi ada banyak buku sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya, ada besar kecilnya perusahaan. Kemudian buku pasiva misalnya itu ada buku hutang, macam-macam hutang, ada buku modal, ya. Ada buku misalnya juga buku pendapatan atau buku penjualan, ya. Nah, di sini
di jurnal umum kemarin tuh, jadi harus ditulis ini ya, jadi buku besar apa yang terlibat. Sebab ada anak yang sudah mengumpulkan tugas yang dikerjakan minggu lalu, itu di sini dikosongin, hanya dia centang. Jadi kita tidak tahu buku apa sebenarnya ada di situ kan, jadi tulis aja nama bukunya. Kan buku kas, buku hutang, jangan dikosongin, jangan dicentang doang ya. Kalau dicentang berarti tidak jelas ini masuk kemana posnya nanti, ke buku besar mana atau ke rekening mana masuknya nanti ya. Nah oke, sekarang kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu membuat buku besar ya, membuat buku besar dari kelanjutan daripada catatan transaksi di jurnal umum ini ya. Oke, kita hapus di bagian bawahnya boleh. Nah, kita hapus ini ya. Hapus transaksi. Oke, transaksi kedua kita hapus lah. Transaksi kedua ini kita hapus. Nah, sekarang kita bikin buku rekening. Karena di sini ada di transaksi pertama ini ada buku rekening kas sama hutang, maka kita harus bikin buku kas dan kita bikin buku hutang ya. Nah, sekarang kita akan bikin buku kas. Judulnya dulu, tulisnya judulnya kas. Ini potong ini ya, jadi tidak termasuk ini ya, tidak termasuk ini, tidak termasuk ya. Sekarang buku bawahnya buku kas. Buku kas itu formnya kurang lebih seperti ini. Semua buku besar formnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini nomor transaksi, kemudian tanggal juga, kemudian uraian juga dipindahkan uraiannya, kemudian di sini debit, kredit, saldo ya. Maksudnya saldo buku besar ya. Saldo. Nah, bagaimana sekarang cara memindahkan catatan di jurnal umum, catatan transaksi di jurnal umum, pindahkan sekarang ke buku besar. Kita mulai dari buku besar kas. Caranya gampang sekali ya, tinggal ditulis lagi kembali ini nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian tanggalnya 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Kemudian uraiannya catat kembali lagi ya. Menerima pinjaman modal dari Ayah Tono tunai cash demikian ya. Nah sekarang kas itu buku kas itu di jurnal umum ada di debit, maka sekarang nominalnya tulis di debit ya, di debit 2 juta rupiah. Di kredit tidak ada kas, berarti kosong. Sekarang saldo, apa maksudnya saldo? Maksudnya sisa terakhir uang. Jadi anggaplah sekarang sebelumnya belum ada saldo. Sekarang bagi buku kas, debit itu artinya bertambah kan? Kita sudah pelajari minggu lalu. Kas itu termasuk aktiva, bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah sekarang saldonya kemarin masih kosong. Sekarang ada bertambah 2 juta. Maka saldo sekarang menjadi 2 juta. Ya. Saldo menjadi 2 juta. Selesai sudah pencatatan pemindahan dari transaksi nomor 1 di buku kas. Ini buku kasnya. Ya. Jadi ini buku kas, buku rekening kas atau buku besar kas sudah kita pindahkan untuk transaksi nomor 1.
Ya, seperti itu anak-anaknya. Sekarang kita akan membuat lagi yang kedua, buku hutang. Ya, kita akan membuat buku hutang. Buku hutang kita bisa formnya sama, judulnya kita ganti sekarang. Jadi udah selesai ini, buku kas sudah kita pindahkan, sekarang kita pindahkan ke buku hutang. Nah, kita bikin buku yang baru lagi, bikin buku baru lagi. Ini Pak hapus dari sini, tidak apa-apa. Bikin buku baru lagi, judulnya hutang. Ya, hutang. Transaksinya sama, nomor transaksinya sama, tanggalnya sama, uraiannya sama. Nah, sekarang hutang itu ada di kredit. Nah, hutang itu ada di kredit, sedangkan di debit tidak ada hutang kan, jadi di debit kosong. Hutang ada di kredit, maka nominalnya kita tulis, ya, nominalnya kita tulis di sini 2 juta. Hutang tulis hutang di kredit, maka nominalnya kita tulis di kredit. Saldonya kemarin masih kosong. Nah, sekarang untuk buku hutang itu adalah kelompok buku pasifa. Pasifa bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, sekarang ada di kredit, berarti bertambah. Saldonya semakin kosong. Sekarang karena bertambah 2 juta, maka saldonya sekarang menjadi 2 juta. Nah, selesai sudah pencatatan transaksi pertama di jurnal umum, kemudian dipindahkan ke buku kas tadi yang kita sudah hapus, kemudian juga dipindahkan ke buku hutang, buku besar hutang yang ini, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pemindahan ke buku besar untuk transaksi nomor 2, ya. Transaksi nomor 2. Ini nomor 1 sudah selesai transaksinya, sekarang kita transaksi nomor 2. Kita hapus lagi ya. Sekarang kita transaksi nomor 2. Kita transaksi nomor 2. Masih ingat transaksi nomor 2 tadi? Transaksi nomor 2 tanggalnya 2 Oktober ya, 2 Oktober. Uraiannya membeli saldo pulsa 100.000 seharga 105.000 rupiah ya. Nah, itu. Jadi untuk transaksi yang kedua tadi, transaksi kedua minggu lalu, jadi tanggal 2 Oktober uraiannya membeli saldo pulsa 100.000 seharga 105.000 rupiah. Itu dia karena uang keluar membeli, jadi kredit kas ya, di kredit kas. Kemudian di debitnya persediaan pulsa. Kemudian sini 100.000 kan ya. Kemudian ini tulis sekali lagi, transaksinya tulis sekali lagi. Tulis sekali lagi 2, transaksi 2 juga 2 Oktober. Ini kita bikin sama dengan atas saja gitu ya. Sama dengan atas. Kemudian di sini biaya operasional, sini kas ya. Uang kas keluar sejumlah 5.000 rupiah. Yaitu untuk biaya operasional. Ya. Nah, ini transaksinya. Sekarang kita akan pindahkan ke buku besar. Kita pindahkan ke ini juga boleh dulu persediaan pulsa ya. Jadi sekarang kita akan bikin buku persediaan pulsa. Sebelumnya kita belum punya ya.
persediaan pulsa. Jadi kita bikin sini persediaan pulsa. Jadi buku rekening persediaan pulsa. Formnya sama dengan tadi ya, sama dengan buku kas tadi ya. Buku besar itu formnya sama semua ya. Mau buku apapun asal buku besar formnya sama. Nomor transaksi, tanggal, uraian, sama tadi ya, baru debit, kredit, baru saldo ya. Ini bukan saldo pulsa maksudnya, tapi saldo kas, saldo persediaan pulsa, saldo buku ya, saldo buku. Kalau saldo pulsa ini pengertiannya adalah pulsa jualan ya. Kalau ini saldo maksudnya saldo buku ini. Nah, kita pindahkan sekarang ini. Nomor transaksinya nomor 2 ya. Tanggalnya 2 Oktober. 2 Oktober. Uraiannya tinggal disalin aja ini ya, membeli saldo pulsa, saldo pulsa 100.000 seharga 100.000 rupiah, 105.000 rupiah. Nah, maka ini adalah buku persediaan pulsa, dia ada di debit. Berarti kalau begitu nominalnya 100.000 tulis di debit ya, 100.000. Saldo sebelumnya belum ada karena buku pertama nih, apa maksudnya, karena transaksi yang pertama di buku ini, buku persediaan pulsa ini, maka saldonya persediaan pulsa termasuk buku aktiva ya. Aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Karena dia di debit maka bertambah saldonya menjadi 100.000. Di kredit tidak ada, berarti di kredit kosong. Selesai sudah kita membuat buku persediaan pulsa. Jadi kita sekarang sudah punya 3 buku besar ya. Kita punya buku besar kas yang kita udah bikin tadi. Kita juga punya buku hutang tadi kan. Sekarang kita sudah punya buku persediaan pulsa. Jadi 3 buku besar kita sudah punya sekarang. Ya, persediaan pulsa. Kita ntar bikin lagi, kita pindahkan ke buku kas ya. Jadi kita sudah selesai pencatatan di buku persediaan pulsa ya. Selesai, kita boleh hapus ya. Jadi persediaan pulsa, sekali lagi persediaan pulsa itu ada di debit, maka saldonya nominalnya tulis di debit. Maka karena persediaan pulsa termasuk aktiva, di debit artinya bertambah, maka saldonya bertambah ya. Sekarang kita kita kembali ke buku kas yang kita udah buat ya. Buku kas yang udah kita buat tadi. Tapi kita kok dihapus ya. Tapi kita hanya akan memindahkan di bawahnya transaksi yang pertama. Tadi kan di buku kas sudah ada transaksi yang pertama kita tulis ya, transaksi nomor 1 maksudnya. Nomor 1. Sekarang kita akan buat transaksi nomor 2 di buku kas. Sama juga nomor 2 tanggal, ini kasnya, buku kas ya kan. Kita kembali ke buku kas yang kita udah buat. Di atasnya ini ada transaksi nomor 1 kan, tadi udah kita pindahkan. Sekarang ini uraiannya lupa tadi, jangan dihapus. Membeli saldo pulsa 100.000 seharga 105.000 rupiah. Nah, kas ini ada di kredit. Kas ini ada di kredit untuk transaksi nomor 2 ya. Untuk transaksi nomor 2, kas itu ada di kredit. Nah, maka
100.000-nya kita tulis di kredit. Nah tadi ingat tadi di debit tidak kosong kan ya, kosong di debit karena kas di kredit, tidak ada di debit. Ingat tadi sebelumnya saldo kita itu di transaksi pertama itu adalah berapa? 2 juta rupiah ya? Ya, 2 juta rupiah. Jadi sebelumnya saldo kita di buku kas adalah 2 juta rupiah. Ya. Maka sekarang di kredit 100.000, berarti ada uang keluar karena kas itu adalah aktiva, bertambah di debit, berkurang di kredit. Maka sekarang uang kas itu berkurang 100.000 karena pakai belanja kan, pakai beli berarti uang keluar. Maka sekarang saldonya menjadi 2 juta dikurangi 100.000. Saldo kita sekarang di kas tinggal sisa 1.900.000 rupiah ya. Nah, gitu ya. Ini tadi saldo yang di atas ya, maksudnya yang transaksi yang di atas ya. Transaksi nomor 1. Oke, selesai pencatatan ini ya, catatan pertama ini. Sekarang yang kedua ini transaksi nomor 2 tapi yang baris kedua kita juga bikin tetap sama seperti tadi ya, sama 2, ini juga sama 2 Oktober juga. Nah ini sama dengan atas maksudnya juga ya, sama di atas ini. Kas itu ada di kredit juga, berarti kan 5.000 di kredit. Debit tidak ada kan, kosong debit ya. Maka sekarang setelah berkurang 100.000, sekarang berkurang lagi 5.000. Nah, maka saldonya menjadi 1.905.000 rupiah. Sorry, kok bertambahannya 1.900 dikurangi 5.000 berarti menjadi 1.895.000 rupiah ya. Jadi 1.900 dikurangi lagi 5.000 menjadi 1.895.000 rupiah ya. Nah ini berarti buku kas kita udah, dari transaksi nomor 2 kita udah pindahkan ke buku kas lagi ya. Pindahkan buku kas. Buku kas yang tadi yang kita udah buat tadi, ada di atasnya ini, di atas buku kas ini ada transaksi nomor 1 ya. Kita terpaksa tidak bisa tulis karena tempatnya sempit ya kan. Tapi di buku kas ini sekarang sudah ada transaksi, tercatat transaksi nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah sekarang kita akan buat lagi buku biaya operasional. Kita punya lagi buku biaya operasional ya. Kita bikin baru karena belum pernah ada kita buat tadi kan, bikin baru lagi sekarang. Jadi ini buku biaya operasional. Kita buat lagi biaya operasional. Nah, ini ya. Transaksi nomor 2 biaya operasional ini cuma ada di baris kedua aja, di pertama kan tidak ada dia. Baris pertama tidak ada. Tapi tanggal 2 Oktober transaksinya begini, membeli saldo pusat sama membeli saldo pusat sama transaksinya. Kemudian ya ini salah ya. Nah, sekarang buku biaya operasional itu ada di debit ya. Maka nominalnya kita tulis di debit, 5.000-nya kita tulis di debit. Di kredit tidak ada biaya operasional, berarti kosong. Nah sekarang biaya operasionalnya termasuk buku aktiva. Di debit bertambah, di kredit berkurang. Berarti sekarang dia di debit, berarti bertambah. Maka saldonya sebelumnya kosong, sekarang menjadi bertambah 5.000 menjadi 5.000. Nah jadi biaya operasional kita sudah mengeluarkan
5.000 ya saldonya, saldo biaya personal itu 5.000. Oke, selesai sudah pencatatan 2 transaksi yang kita contohkan minggu lalu. Bagaimana mencatat transaksi tersebut di jurnal umum, itu langkah pertama. Kemudian langkah keduanya adalah melanjutkan atau memindahkan catatan transaksi di jurnal umum ke masing-masing buku besar yang ada, atau kita postkan sekarang ke masing-masing buku besar. Dipostkan, kita punya buku kas, di buku kas postkan ke sana. Kemudian kita punya buku hutang, postkan ke sana. Kita punya buku persediaan pulsa, postkan juga ke buku pulsa. Kita punya buku biaya operasional. Berarti sekarang kita sudah mempunyai berapa buku besar? Kita mempunyai buku kas, buku hutang, buku biaya operasional, dan buku persediaan pulsa. Berarti kita sudah mempunyai 4 buku besar. Ya. Jadi nanti buku besar itu kita buat sesuai kebutuhan. Nah, kalau butuh yang ada yang baru lagi ya bikin yang baru lagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu anak-anak. Jadi kita sudah melakukan langkah yang kedua, yaitu memindahkan pencatatan transaksi di jurnal umum, dipindahkan ke masing-masing buku besar. Oke. Nah, kalian bisa mengulang-ulang tentu saja ini video ini. Jadi kalau belum jelas diulang lagi dari awal, catat-catat ya kan, catat kemudian diulang lagi, catat lagi ya. Bisa lihat juga video yang minggu lalu ya, diulang lagi, dicatat lagi sampai jelas. Nanti bisa ditanyakan juga secara chatting dengan WA atau IGC ya. Oke, sekian pembelajaran kita sore ini. Harap kalian tetap sehat, jaga protokol kesehatan ya, jaga kesehatan. Kemudian lanjutkan, nanti kita akan belajar minggu depan untuk tahap yang ketiganya ya. Nanti kan minggu depan kita akan pelajari tahap yang ketiganya, yaitu memindahkan dari buku besar ke neraca saldo ya. Oke anak, selamat sore, sampai ketemu lagi, bye bye.